Ya, tapi skopnya kali berapa? Kali 4. Yakin? Setara kali 4 kan itu? Yakin? Iya, yakin. Yakin? Aduh, Jangan so info lagi. Panik lagi. Panik lagi. Ya, lihat nanti akan kita lihat lah setara kali berapa ya, karena bentuknya beda kali ini. Memang cuma VSS yang punya skop bentuk begini. Gak bisa disamakan dengan yang lain. Panik gak? Panik lah. Panik ya. Ditanyain skop panik. Tapi ini dia. Oke, Ozora ternyata sudah bisa mendapatkan satu pemain dari tim lain. Flory nampaknya akan coba diburu juga oleh Dewa United, tapi Jambi akan coba fight dengan tim lain. LXB akan coba turun, akan coba jump shoot mungkin dilakukan, tapi itu dia tidak perlu loncat, tidak perlu melakukan jump shoot, langsung saja tembak dari atas menuju ke bawah. Yes, langsung menumbangkan seorang Abai F5, tapi kali ini dari ADMRJ sedikit repositioning, nampaknya akan berusaha untuk melakukan clutch atau seperti apa strateginya. Sedikit boosting terlebih dahulu, mungkin sambil nungguin zona berikutnya karena mereka semua berada di pinggiran zona. Wah! Ngebanting jauh banget zonanya. Wow, dengan circle seperti ini berarti tim-tim yang diuntungkan adalah Nero. Mereka punya compound dari FS Slayer, mereka punya compound dari tim yang berwarna kuning. Itu Erdita itu juga punya compound ACS. Mereka punya compound Morph, juga cukup diuntungkan. Mereka sedang melakukan split, tapi setidaknya split mereka itu juga bisa digunakan ke dalam compound yang ada di dalam circle. Tapi Jambi ternyata ADMRJ langsung dipulangkan bersama dengan tim Jambi yang lainnya, menjadi tim pertama yang pulang dengan membawa 2 poin. Yes, betul sekali. Sementara itu Erdita yang masih cukup aman dan nyaman di dalam play zone. Wah, ini adalah tim-tim yang bisa dibilang permainannya dari tadi stabil. Bahkan mereka kali ini mendapatkan play zone juga. Wadidaw. Nampaknya pawang zona nih udah mulai kelihatan ya. Ada tim-tim komunitas yang punya bibit-bibit pawang zona. Betul, Erdita dari tadi kalau kita lihat, dan ini adalah kesempatan selanjutnya mereka bisa sampai ke late game. Setidaknya selalu stabil untuk menuju ke dalam late gamenya. Kembali kita lihat kali ini KBB, Mon7, KBB tim yang tadi mendapatkan WWCD di Sanhok. Mungkin mereka akan mengulanginya lagi, walaupun mereka punya PR saat ini 200 meter, Cijal. Benar, 200 meter. Udah nggak mungkin bisa melakukan strategi seperti yang tadi untuk melakukan setup HBD. Karena kalau misalkan strategi yang tadi itu harus dilakukan ketika mereka bisa mendapatkan play zone ya kan. Dan dari sisi lain Zabrol juga bisa mendapat satu pemain dari BCS, ternyata ter-take down oleh Zabrol. Pemain-pemain yang sudah berada di dalam circle juga fight. Ternyata kalau kita lihat saat ini dari kill feed-nya, Jateng juga sedang akan coba bergerak menuju ke circle selanjutnya 280 meter. Ya, harusnya penumpukan terjadi dari sisi bagian kanan karena tadi kan zonanya memantul ke arah bagian kiri dan itu jauh banget. Akan menjadi PR untuk tim-tim lain yang masih berusaha untuk berlarian masuk ke dalam circle. Sementara itu dari Morph pun berhasil untuk mengamankan seorang Cheese Boy BCS Cheese Boy kebalik. Dan juga dari tim Nero yang dari tadi gue belum melihat pergerakan yang begitu galak yang ditampilkan dari match qualifier sebelumnya. Kali ini gue harap Nero bisa menunjukkan taringnya juga seperti lambangnya itu sendiri. Ya, dan kalau kita lihat Mambo sangat berdekatan sekali dengan Morph. Ada satu pemain di sana yang berdekatan juga adalah dari Florida juga. Pemain-pemain dari Dewa United mereka arah depan dilakukan. Oke, Ozora akan coba melakukan lemparan. Sebuah molotov dilemparkan. Namun pemain-pemain dari Flori sudah bergerak ke arah yang lainnya. Yes, usaha untuk mempertahankan compound itu terlihat di depan sana, tapi ternyata timingnya tidak tepat. Tapi timing untuk granatnya benar-benar on point, langsung connect ke arah satu player milik Flori. Ya, akan coba confirm kill dilakukan kali ini oleh seorang Oki Ozora. Bisa mendapatkan sebuah knock. Akan coba merangkak-rangkak juga. Tidak bisa di-end nampaknya. Dan itu dia harusnya sangat-sangat mudah untuk di-end. Karena merangkak di sana. Kembali kita lihat kali ini. Pemain-pemain dari Dewa United sudah sangat siap untuk melakukan setup di dalam compound. Kembali kalau kita lihat Oki Ozora. Granat selanjutnya. Granat ketiga yang akan coba dilemparkannya. Menuju ke pemain-pemain dari Flori. Tapi Oki Ozora juga harus menghindari sebuah tembakan. Dan itu dia 1-2 pemain langsung dipulangkan dengan cepat oleh Dewa United. Yes, akhirnya Dewa United sudah mulai mengamuk, sudah mengamankan 3 kill point di match kali ini. Sementara itu mereka masih punya PR untuk masuk ke dalam circle-nya 200 meter ya. Circle masuk fase kelima. Bahkan sudah ada lontaran peluru panas dari tim ACS di atas sana. Ya, kalau kita lihat kali ini Dewa United mereka masih cukup kuat walaupun punya PR 100 meter menuju ke dalam circle selanjutnya. Sementara Morph yang tadi sudah kita katakan mereka punya circle ternyata saat ini harus bergerak juga. Karena mereka tidak berada semuanya di dalam circle. Iya, mereka melakukan split yang cukup berjauhan dan bahkan sangat menarik menurut gue. Karena dua player berada di belakang cukup jauh dan bahkan kali ini dari seorang Ezreal pun udah mulai mengspot player-player dari Eagle 365 yang sedang melakukan setup untuk
melakukan rotasi. Terlihat di depan sana langsung saja ditembak, tapi ternyata Morph lebih memilih untuk bermain objektif untuk langsung saja lomba masuk ke dalam circle. Ya kali ini nampaknya Morph akan coba melakukan regroup, split jauh. Mereka akan diselesaikan kali ini, tidak akan melakukan split jauh lagi. Karena memang ini sudah memasuki late game. Semua tim sudah akan datang ke arah pertahanan dari Team Love. Sehingga mereka mau nggak mau harus regroup untuk saling melakukan backup di areanya. Yes, tapi kali ini dari ACS pun sudah berada di dalam rumah. Ada satu tim yang mengganggu pergerakan mereka. Oh no, mobilnya hampir saja meledak. Tapi untung ada tim pintu. Tapi ternyata StepZX tidak mampu bertahan begitu lama. Player-playernya dua lagi masih bleeding out begitu saja. Harus melakukan setup terlebih dahulu. Dan bahkan ada sebuah granat yang begitu on point. Langsung saja menumbangkan player-player dari ACS. Dan granat itu datang dari FS Slayer yang berada di satu area dari ACS. Kembali granat selanjutnya dilemparkan. Walaupun belum on point, akan segera melakukan revive juga. Fight pecah di mana-mana. Ternyata di menit kedua-dua kali ini sudah sangat berdekatan. Sudah saling melihat satu sama lain. Yes, StepZ langsung saja bangkit setelah berhasil untuk melakukan revive terhadap temannya Chemistry. Dan masih aja bertahan di rumah ini karena mereka tahu mereka punya circle. Mereka nggak mau ambil resiko terlalu banyak. Dan langsung saja melakukan regroup berduaan. Kali ini mungkin menunggu pergerakan dari FS Slayer. Ya kalau kita lihat kali ini pemain-pemain ACS tersisa 2 orang saja yang masih bisa nembak di sana. Dari pemain-pemain tim yang berada di seberang sana, EDT itu juga sedang melakukan penyeberangan kali ini. Mereka harus segera bergerak juga. Circle kali ini berada di komplek dari FS Slayer. Ya, sharing compound masih dilakukan oleh FS Slayer dan juga tim ACS. Dan bahkan FS Slayer sedikit menjauh, sedikit melakukan split position. Tapi hati-hati karena di belakang sana juga sudah ada Erdita. Dan itu ada sebuah granat, hampir saja Wix tertumbang oleh sebuah granat. Tapi untung hanya splash damage saja yang masuk ke dalam badan Wix. Ya, Erdita juga punya momentum kali ini. Morph akan segera bergerak, berkaitan sekali dengan pemain-pemain Nero. Akan mencari Hexas karena Hexas terpisah sendirian saja. Tapi Takanomi terbakar di sana dan ter-takedown dengan cepat. Hexas masih melakukan proning, Rancid akan merapat juga. Pemain-pemain Morph punya PR untuk melakukan revive juga ke arah satu pemain Zabrol. Akan coba di-revive Jacques. Masih bertahan di sana Ezreal ter-takedown terisa Jacques yang masih bisa nembak. Tapi Jacques sedang melakukan revive. Akan coba muter terlebih dahulu Jacques. Tapi dia melakukan healing. Dicari juga, diburu juga. Dan langsung dihabisi begitu saja oleh pemain-pemain Nero. Cepat sekali. Yes, betul sekali. Ternyata Nero berhasil untuk mempertahankan compound yang mereka miliki. Tidak berhasil untuk di-retake oleh Morph Team. Dan bahkan memberikan tekanan terus-menerus juga ke arah tim Erdita. Yang sedari tadi berusaha untuk mendapatkan touchdown. Tapi tidak mampu karena ada ACS juga tersepat di depan sana. StepZX melakukan counter. Ternyata ke arah Rancid begitu dalam damage-nya. Ya kalau kita lihat kali ini Nero punya momentum juga. Mereka harus bergerak sedikit saja masuk ke dalam circle. Tapi sudah ditunggu oleh Erdita yang lagi-lagi memiliki tempat terenak dalam circle-nya. Wah, dia punya compound, punya rumah, dan punya circle. Dan bisa menahan pergerakan dari ACS. Tapi seperti apa pergerakan yang mereka bisa lakukan untuk menahan pergerakan dari tim ACS? Bahkan granat yang begitu sakit. Hampir saja buy one get one free. Untung aja masih bisa take cover di belakang sana. Tapi di compound ini ada 3 tim yang berada satu rumah. Akan coba melakukan spray juga. Chemistry ter-takedown. FS Slayer sangat barbar sekali untuk data. Tapi 50 peluru langsung dikeluarkan oleh Thompson dari seorang StepZ kali ini. Mencari pemain-pemain dari lawan-lawannya. Seorang diri saja. Ada 2 pemain dari lawannya di luar ruangan ini. Wow, tidak gentar ya. Walaupun ada granat-granat yang meledak. Dan kali ini dari Hexas langsung saja menyapu player-player dari Erdita. Wow, ini dia Nero yang begitu agresif. Akhirnya dipertunjukkan kembali di match 1 kali ini. Melakukan spray ke arah depan dari seorang Hexas. Dan Rancid sudah mulai memegang shotgunnya. Shotgun gaming body is real. Kokangan granat yang pertama dilemparkan ke dalam rumah ACS. Terhempit, terjepit dari sisi belakang dan sisi depan. Tapi ada keras juga dari sisi lain. Keras, tapi itu dia Chemistry ternyata ter-takedown juga. Akan segera healing kali ini. Tapi granat sangat luar biasa. Dan winner chicken dinner didapatkan oleh Nero Team kali ini. Wow, akhirnya serigala abu-abu putih dari Nero Team mengamuk dan menguasai match Sunhawk. Ya kalau kita lihat memang Nero sangat galak. Mereka tidak mendapatkan circle. Tapi mereka mampu mendobrak tim-tim yang berada dalam circle. Satu compound diisi oleh 3 tim bersamaan. 2 di dalam, 1 lagi di luar. Dan sangat berdekatan. Itu benar-benar menjadi fight yang sangat luar biasa. Dan 3-tiganya disapu oleh Nero. Iya, karena dia tahu tadi momentumnya ketika Erdita, ACS sama satu lagi. Erdita, Yuk bisa yuk. Erdita, ACS, Yuk bisa. sama satu lagi itu FS Slayer. Oh iya, mereka lagi pada fight kan?
Terus Nero kan lagi masih berempat. Betul. Masih berempat, terus dia bisa dapat informasi juga dari jauh, tinggal ngeliatin aja mana nih yang lagi pada perang Oh, lagi perang nih. Majuin aja tadi, gila berani banget.